Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik kita malam ini adalah ada apa dengan DPR? Ada apa dengan Omnibus Law yang dibuat pasal ini? Sudah 7 bulan purnama, pemirsa tidak ketemu Hotman Paris ya. Kangen berlian saya, kangen sepatu saya ya. Oke. Kalian sama celotehan Pak Bosque ya. Benar. Dia panas dari Perancis, Hotman Paris. Pak Bosque, kita jauh-jauhan nih. Apa kabar sih, emang nggak rindu sama Q? Hampir setahun loh. Ya, banyak pemirsa seluruh Indonesia mencari Hotman Paris di mana. Ya, makanya dengan pandemi corona ini kita datang sekarang ini dan membahas isu yang katanya menyangkut kepentingan rakyat. Ya, Ini dia. ya. Yang itu kan yang musisi itu, Melly Guslo, ya kan Mas? Hah? Melly Guslo. Dasar lu nggak ngerti lo dari pemusik. Omnibus Law ini dia nih, ribuan pasal. Dan katanya yang di samping saya ini adalah yang bertanggung jawab. Waduh, kayak harus pacar nggak? Iya, jadi Kayak gitu? iya, kita mendatangkan nih narsum kita malam ini adalah Bapak Rosan. Bapak Rosan ini selamat. Dia itu adalah konglomerat ketua Kadin. Waduh. Dan dia adalah yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi sebagai ketua Satgas Omnibus Law. Harusnya yang didemo dia. Tapi kenapa dia belum didemo sampai ke kantornya? Oh, jadi malam ini ceritanya datang konglok ke konglok ya? Konglok, kayak dia. Ya. Yang kedua adalah Nurul Arifin, mantan artis yang sudah 2 periode jadi anggota DPR dari Partai Golkar. Ini nggak benar Nurul, kalau begini biasanya aku yang kalian tadi mantan aku gitu. Yang ketiga, Emersa Siregar, praktisi hukum perguruan sudah 30 tahun. Bapak Emersa Siregar. Terima kasih banyak bapak-bapak yang berbaik setelah dulu super kami awet muda sudah berhadir di Hotman Paris Show. Ngomong-ngomong baru buka ngomong dulu agak butuh minum kali ya kak ya. Saya sebelum minum langsung, saya akan langsung menunjukkan minuman ini kepada tamu-tamu istimewa. Mbak Nurul, Bapak silakan mari kita dulu. Mbak minum dulu. Oh, minum dulu ya. Silakan, Bapak Ibu cantik. Oh, minuman siapa nih Mbak? Hai. Bang, lanjut Bang. Pertanyaannya Bang. Kita mau tanya siapa dulu ya Bang? Oke, saya mau tanya kepada soal Omnibus Law ini nanti Pak Rosan sama Ibu Nurul lagi ya. Pak Rosan, coba terangkan kami singkat ya. Apa keuntungannya Omnibus Law ini bagi buruh? Kita bicara fokus buruh nih. Apa keuntungannya? Lebih banyak keuntungan atau merugikan? Makasih Pak, saya tanya. Kalau saya melihat ini, keuntungan dan kepentingannya antara usaha dan buruh sama. 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 Karena pasar membutuhkan. Ya. Usaha nggak ada buruh, usaha nggak ada apa-apa. Benar. Buruh nggak ada usaha, usaha nggak bisa. Ya. Jadi kepentingan sama-sama yang meningkatkan kesejahteraan. Ya. Dan kalau tujuannya dari usaha, masalah Ya. semakin banyak orang pekerjaan yang kita semua usahanya menguntungkan, buruh dapat pekerjaan, kehidupan yang dapat menentukan, dan masyarakat secara keseluruhan. Sudah poin aja saya mau tanya nih, langsung tembak Ibu Nurul juga Pak Rosan. Yang disorot langsung aja berada. Katanya dulu pesangon dan tunjangan lainnya maksimum 30 bulan. Kalau sekarang ini katanya berkurang jadi 25 bulan, benar nggak? Itu benar, jadi 25. Jadi 25, kenapa? Kalau di undang-undangnya nggak ada tulisan 25. Jadi 25 itu terdiri dari 19 usaha, Ya. itu ada. Dan 6 itu ada di melalui bpjs Ketenagakerjaan. Ya. Tetapi yang saya sampaikan, biarpun 25 kali, itu tetap paling tinggi di Asia Pak. Gimana tuh? Kalau memang untuk menentukan buruh, kenapa dulu? Kenapa dari 32 menjadi 25? Itu kan mengurangi. Karena situasi keuangan. Jadi maksudnya buruh dikurangi gara-gara situasi keuangan. harus merasionalisasi. Yang pertama adalah bersama kemudian Oh, karena merasa tertinggi, jadi perlu dikurangi. karena itu 20 tahun kita tidak ada investor dari asing masuk kita. Jadi Anda mengakui memang terpaksa bersama dia buruh memang dikat demi menarik investor. Kita tidak mau berbisnis
negosiasi cuma 17. Jawab dulu, sudah poinnya. Berarti agar menarik investor asing, akhirnya ini pilihannya adalah dikurangi pesangon ini. Salah satu elemen dari yang banyak itu supaya investasi dari asing itu bisa masuk. Karena kita harus kompetitif, karena kita nggak tinggal terus. Even dari negara tetangga ini kan. Jadi kalian Pak Polosan sama Ibu dulu mengakui memang benar haknya buruh dibandingkan yang lama berkurang. Pesangon dulu. Dari segi pesangon, Iya. nggak lihat aku masker yang lainnya. Iya. Itu ya turun dari 32 ke 2. Gimana Kemal? Praktisi hukum itu merugikan buruh atau tidak? Ya kalau dibilang mereka dulu itu salah satu yang mereka inginkan. Gitu. Ya, karena kalau saya cuma nilai dari yang disampaikan Pak Ros tadi, berarti kalau 25 itu maksimum yang akan ditanggung negara itu adalah 6 bulan. Berarti 25 per 6 adalah 19. Iya. 19, kalau masa kerja dia masih 26 tahun kemudian adalah 10 bulan. Kalau 8 tahun kemudian adalah 9 tambah 10, 12, karena boleh yang pas. Iya. Tapi biasanya kalau itu satu kali, kan sekarang ini kan satu 2 kali, karena kalau enaknya paling masalah. Iya. Dari 22 kali 9, 18 maksimal. Kenapa? Rata-rata masa kerja misalnya 10, sekitar 4 bulan, 18 tambah 4, 22. Sekarang kalau 15% berjalan ya Pak. Nah, itu jadi akhirnya kalau buahnya itu maksimum masa kerja. Maksimum ya. Jadi kalau di bawah itu kan kurang. Oh gitu. Oke. Jadi satu item sudah disimpulkan dulu bahwa memang pesangon itu dikurangi untuk menarik investasi. Namun demikian, Jadi Anda setuju bahwa memang haknya buruh dikorbankan atau enggak? kalau saya sih tidak boleh dikorban. Oh, dari kurang jadi. Jadi kalau saya ingin melihat situasi secara objektif dan proporsional, bahwa tadi Pak Rosan sudah katakan sama ada tenaga kerja, kemudian di sini ada perusahaan. Kalau tidak ada pekerjaan, berarti akan banyak pekerja yang nganggur, buruh yang nganggur. Sebaliknya seperti itu gitu. Kalau tidak ada investasi, berarti pengusaha juga berkurang. Jadi ini hubungan simbiosis mutualisme. Tapi tidak ada. Betul, tidak ada yang namanya buat saya tidak elok kalau kita menyebut itu dikorbankan. Karena tidak ada yang dikorbankan. Kita semua harus mencari secara objektif dan proporsional. Karena hubungan ini simbiosis mutualisme. Tidak ada pengusaha, tidak ada pekerjaan. Ada dulu, tapi tidak ada pekerjaan, apa yang terjadi? Oke, itu baru satu aspek pesangon. Kalau saya mau tanya lagi, di undang-undang yang tebal banget ini ada pasal yang mengatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu, kalau dulu kan hanya boleh diperpanjang sekali, maksimum kalau tapi 3 tahun. Katanya di sini selama-lamanya boleh. Itu hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang sifatnya tidak permanen. Ya, Tapi kalau sifatnya tidak permanen tidak boleh. gitu. Ya, tapi pada misalnya buruh tidak apa di kontrak seperti tidak ada. Kalau tidak permanen itu tidak boleh. Jelas sekali. Tapi lihat dari dulu juga begitu sifatnya tidak permanen, kami tidak juga apa maksimum 3 tahun. Ya kan 3, saya tambah 6. Kan kita tahu lah ini banyak kenapa. Sekarang kita jangan benar. Ya, Ya kan jangan benar. Jadi untuk apa yang PKWT kontrak kerja itu untuk yang sifatnya tidak permanen tidak boleh dilakukan secara hanya sifatnya permanen. Dan itu juga pertama. Kedua, di dalam PKWT ini sekarang kalau dulu tidak dapat kompensasi, sekarang dapat kompensasi. Kompensasinya apa? Kalau kerja setahun, dapatkan kompensasi 1 bulan. Kerja 2 tahun, 2 bulan. Kerja 3 bulan. Dan masih mendapat hak-hak seperti sosial tidak baik. Kalau dulu nggak. jadi menurut Ibu Nurul peraturan bahwa kontrak kerja waktu tertentu bisa selamanya itu tidak merugikan buruh. Bisa diulang Pak, kawan-kawan bisa diulang. Tidak ada disebutkan bahwa ini tidak permanen sesuatu. Di undang-undang ini hanya menuliskan kuasa. Jadi apa yang disebutkan oleh Bapak Menteri sebetulnya adalah perspektif dari opsi. Jadi sebetulnya itu tidak benar bahwa yang namanya PKWT itu bisa juga diangkat menjadi tenaga kerja tetap. Itu disebutkan di dalam undang-undang tenaga kerja di dalam pasal. Yang beredar di rakyat apa? Yang beredar sekarang di demo apa? Itu bahwa PKWT itu Seolah-olah semua pekerjaan boleh kontrak tertentu selama-lamanya begitu. tapi itu hoax hoax ini maksudnya hoax yang 12 hoax yang dilemparkan oleh yang kemudian juga diklarifikasi oleh Dewan Pemberian. Gimana? Belum tentu mereka
kemudian terjadilah demo yang kemarin gitu. Ya, salah satunya. Kalau saya sih banyak faktor ya. Ya. Di samping ada banyaknya hoax yang beredar, kemudian juga memang banyak orang yang marah. Dan karena dengan adanya undang-undang cipta kekuasaannya jadi tidak ada. Cuma kan siapa? Kekuasaannya yang tadinya ini kan implikasi dari demokrasi yang kita perlu Oh, termasuk di aspek lainnya. Ya. Jadi sekarang kita meja-meja yang tadinya terlalu banyak yang harus dilalui usaha, sekarang itu semuanya dipangkas. Dan kemudian yang tadinya bisa dapat bukti atau bersama mudah tidak ada. Saya pikir mereka keluar dari salah satu kelompok yang marah. Dan memangkas sampai koruptor. Tanggapanmu mengenai kontrak kerja waktu tertentu yang boleh selama-lamanya gimana? Ini itu di dalam pasal 59 ayat 1 diatur dan paling lama tidak tahun karena 2/1. Ya. Pasal pertama masih 2 tahun, karena sekali 1 tahun jadi 3 tahun. Dan kata-kata dan paling lama itu dihapus, itu diartikan oleh mereka yang kemarin marah sebagai boleh selamanya. Karena harus baca pasal itu secara lengkap tuh. Ya. Soalnya mas sekarang itu jadi marah, siapa yang itu suka? Itu baru pada dia dari perusahaan itu mau apa tidak? Itu ada gitu. Selama undang-undang ada konstitusi. Jadi dan paling lama 30 itu diadakan berarti sekarang boleh selama-lamanya. Terima kasih pemirsa karena masih setia bersama kami tentunya di Hotman Paris Show. Masih bersama Akal Q, Bos Q, Konglomerat Q, dan aslinya. Kemudian di mata kita ada muda yang cantik, Bapak Ruslan dan juga Bapak Sireka. Tapi aku dari tadi sentimen sama asli gue yang cantik. Lu apa sih? Lu kalah cantik, coba gini dulu kamu. Lu kalah cantik ya, coba gitu. Hampir setahun ya Boleh, kamu, ya aku pikir setelah kita berjumpa aku yang digandeng ganti lagi. Aduh. Ini pramugari ibu saya datangkan nih jadi alumni 2 kali ini. Biasa. Oh, namanya Mutiara. Ya ampun. Mutiara. Mutiara, kalau biasanya kamu Mutiara, kamu jangan menutup lumpur. Dari tadi Pak Rosan juga melirik itu, tapi saya sendiri ke dia. Oke. Pak Rosan maksudnya liriknya dulu Oh, bagaimana gitu. yang dibicarakan RUU ini bagaimana? Oke, kita kembali lagi ke Omnibus Law. Sekali Boleh dulu kami Yes. istri. Saudara kenal praktisi hukum. Tadi kan ada pembahasan mengenai seolah-olah peranan serikat pekerja dihilangkan dengan Omnibus Law ini. Benar nggak? Ya. Kenapa Anda bilang tidak? Ini kalau mereka bilang di bawah pasal 151 ayat 2 nomor 13 Ya. yang diubah dari tadinya pihak dimiliki dan SP Ya. sekarang diubah menjadi diberitahukan kepada SP. Hak mereka untuk mewakili mendampingi membela pekerja yang tidak ada di pasal 155 SP. Tapi kan berunding dengan SP sama diberitahukan ya jelas berbeda dong. Kalau kita punya perselisihan, misalnya itu undang-undang 2004 kan, cukup keterlibatan SP di sini. Ya. Buat saya itu dari sejak undang-undang 13 itu diundangkan, pasal 1 ayat 2 itu sangat berarti. Karena SP kita tahu maksud PHK itu harus dibunyikan, artinya lalu kemungkinan itu mesti kita ngomong. Ya, jadi versi lama itu kalau PHK, SP punya peranan nggak? Versi lama dulu deh. Oke, Ini soal pendapat Anda itu hal lain. Ketua umum itu ada peranan nggak? dari semua PHK yang saya lakukan tidak ada. Dari segi undang-undang Kok tidak jelas? nggak jelas. Tidak jelas. Tapi kan berunding dengan SP sama diberitahukan dua hal berbeda. Kok ini persoalan mau dimintakan dibunyikan didampingi oleh SP atau enggak itu keputusan kerja dong. Ya. Dia dulu dikasih tahu, dia dapat laporan pada SP terserah. Tapi kan buruh kan lebih merasa kuat kalau ada SP. Beda dong. Bayangin kalau si orang buruh yang gajinya UMR, gajinya cuma UMR 3,5 juta misalnya, berhadapan dengan manajer HRD atau konglomerat, kan dia grogi dong kalau sendirian. Tapi kalau ada SP, dia akan merasa percaya diri. Itu di lapangan begitu. Itu gimana? Oke, lihat waktu yang undang-undang 13 ya, di 20 Maret 2003 sampai sekarang 17 tahun. Saya PHK 1 pada kali, ya. Saya kalau berurusan sama SP, kalau itu menjadi data SP. Kalau enggak. Ini barusan saya disuruh pelatihan saya, PHK 300 orang. Langsung jadi. Jadi, Pak Hasan, jangan sampai itu dulu. Dengan undang-undang Omnibus Law ini, untuk PHK tidak perlu lagi melibatkan SP. PHK kalau misalnya ada
apakah dalam setiap PHK menurut undang-undang ini majikan sudah tidak ada, tidak perlu lagi meminta keterlibatan SP? Kalau kembali pada Tidak dari segi normatif gimana? kalau bisa kembali pada alasan. Ya. Bahwa kembali lagi ini kan 151 ayat 2 undang-undang RUU itu kan dalam waktu PHK itu dapat pada pekerja ya atau istri. Hanya diberitahukan. Ya kan pertama kali kasih tahu dulu dong. Oke. Saya bahkan bilang dan atau SP itu harus dihapus. Urusan apa sih? Lihat dulu. Itu kan pendapat Anda. Tapi peraturan mengatakan apa sekarang? Undang-undang 13 apabila maksud melakukan PHK tidak dibenarkan, maka PHK maksud tersebut dimulihkan dengan SP atau dengan kemudian dengan SP. Itu peraturan lama atau baru? Dan lama. Media yang baru. Yang baru itu cuma bilang diberitahukan kepada pekerja itu benar. Artinya SP tidak perlu lagi ikut berunding. SP nya jadi berunding dari awal dua kalau kita lakukan PHK. Dan dulu kan ada mengatakan peraturan lama gimana? Itu peraturan lama bilang begitu, prakteknya tidak ada. Ya, itu hal lain praktek. Dan peraturan lama mengatakan dalam PHK SP dilibatkan. Ya. Peraturan lama loh. Bukan dibilang wajib turunkan dari SP. Wajib. Ini undang-undang 13. Ya. Kalau kita bicara PHK, kita bicara undang-undang 24. Nggak ada istilah itu SP. Jadi undang-undang 13 itu kesalahan. Ya oke lah, masalah atau tidak. Tapi dengan omnibus law yang baru ini, dalam setiap PHK majikan tidak perlu lagi melibatkan SP. Ya. Apa itu tidak merugikan guru madrasah? Ya, sekarang kita lihat ini ya. Kesannya ini usaha sebenarnya tidak ada. Ya. Misalnya ada ini padahal saya melihatnya saatnya aset kita yang bisa itu apa sih usaha? Sumber daya manusia kita, SDM kita, semakin itu bagus, semakin kita dipegang, semakin kita kayak menemukan. Ya. Kalau kita lakukan kalau kira kita lakukan kalau kita lakukan harus itu adalah ada cara menggunakan masuk di PHK kalau terakhir dan ini yang saya dapat komunikasi saya lihatnya dari asosiasi industri ada seperti ini mereka pun mau ngajak bicara dan sebenarnya mereka kan mengerti karena jadi kalau tumbuh dari usaha orang jalan susah Oke, ada satu lagi yang sebenarnya di peraturan omnibus law ini juga ada kalau efisiensi boleh PHK, kalau pencatoran utang PKPU boleh PHK, benar nggak? ya pagi juga Kalau pahit oke lah, kalau pahit ya. Tapi hanya pencatoran utang aja boleh PHK. Kalau efisiensi boleh PHK. Kalau ganti pemilik boleh PHK. Bagaimana dong kita hukumnya? kalau nanti ini di dalam ini dia bedanya Dia undang-undang ya tahan dulu. ya tapi kan kalau bilang itu kan akan diatur dalam salah satu peraturan itu akan diatur dalam peraturan Pelaksana. ya kan begini kalau kita lihat pasal 163 ayat 1 undang-undang 13 sekarang Ya. kalau terjadi kembali penyidikan dia boleh minta PHK itu kerja Ya. tapi di dalam 163 juga nggak ada saat perusahaan kalau terjadi kembali Sekarang ada hak pengusaha. dulu kita belum tahu Ya, di undang-undang dia. coba kita lihat ya. Iya ada. Saya udah baca di sini bahwa kalau PKPU efisiensi ganti pemilik itu salah satu hal PHK. Kan bahasannya Ya. pasal 154 dan A. Ya. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan ya. Ya. Kalau maksudnya di sini apa namanya? Ganti pemilik efisiensi Apa namanya? mengaset. Ini pasal yang satu kalau yang di 154A di sini. Ya. Ya. Dia usaha melakukan penggabungan, Nah, usaha melakukan efisiensi PKPU. 154A ayat 1. Ya. PHK dapat terjadi karena alasan perusahaan melakukan penggabungan itu ada di 163. Jadi kalau usaha merger boleh di PHK. Bukan. Menurut undang ini, Ini cuma kemudian 163 ayat 13. artinya yang dulu pun sudah ada begitu. Ya. Sudah.
PKBU baru dong. Oh, PKBU aja bang. Sama satu lagi sama. Pesawatnya berapa kalau orang efisiensi atau perusahaan mereka pesawatnya berapa? Oke. Kalau pekerja tidak berhenti, dia harus sekali. Satu kali sama. Ya, kalau digunakan inisiatif oleh perusahaan 2 kali. 2 kali berarti berapa itu total itu? Tetap 25 maksimum. Ya. Ya itu saya tidak karena saya melihat karena ada pemberian sana. Karena dia memakai. Ya tapi kan maksimumnya udah diambil dalam undang-undang kan nggak boleh dirubah dalam PP kan? Bisa mungkin. Nah itulah itu yang tidak diubah. Nah, di pejabat yang nanti itu mengatakan 25. Yang bagi bulannya di mana sih? Apakah dari 9 kelas hak pekerja atau gimana? Di 19 dari usaha. Nah, ditambah. Berarti kalau seorang guru di PHK dia hanya bisa menuntut maksimum 19 dari majikan. Cara menagihnya yang 6 kemana? Caranya gimana? Prosedurnya gimana? Seorang guru yang gajinya cuma 3 juta, dia harus ke majikan minta 19. Itu belum komunikasi. Terus yang untuk yang 6 juta itu harus dipergi ke BPJS. Ya enak-enak 6 bulan. Sampai juga apa? Berulang-ulang double gitu loh. Sebenarnya kalau angka 2 kali dapat kemudian ketiga. Kalau kita bicara 9 dan 10 syaratnya masa kerjanya harus Ya, oke, terlepas dulu dari berapa. Tapi kan semua sepakat ada sebagian harus diminta dari BPJS. Nah itu seorang guru yang gajinya UMR dia harus menghadapi 2 front. Satu ke majikan yang 19, satu lagi harus ke BPJS. Apa itu lama berapa? 2 kali kerja itu uang yang tidak seberapa. Kenapa pemerintah harus menanggung beban yang segitu besar? Padahal itu harusnya tanggung jawab majikan. Kalau dari pakai sampai jualan ada selama tanggal 32 hari Hanya 7%. dari semua perusahaan yang ada di sini mereka yang Jadi Anda merasa bahwa 32 bulan itu terlalu tinggi selama ini? Terlalu tinggi sesudah 30 tahun, 30 tahun itu? Ya. kalau dibandingkan dengan negara lain Dibandingkan negara lain. dan produktivitas kita paling rendah. Jadi ini yang di PR. Ya saya ada pertanyaan begini Pak Rosa. Ini undang-undang kan dirubah 79 ya? 79. Maksudnya omnibus law itu kan disatukan menjadi seperti ini. Artinya menjadi satu. Oke, kalau melihat ini tidak satu. Tapi kalau kita lihat pasal dari pasal, seolah-olah harus ada peraturan pelaksana. Nanti peraturan pelaksanaannya ratusan ini. untuk ketenaga kerjaannya 15. Berarti nanti semula karena kebanyakan dirubah jadi satu, tapi nanti kembali lagi jadi minimal. Saya tambahkan sedikit Pak. Pertama untuk PP peraturan PP 14 sudah diamankan dan nama kerja. Ya. Kedua, total PP-nya itu saya informasikan akan menjadi 35 PP dan 6 di total pasal. Ya maksudnya logikanya dulu Pak, dengan banyak peraturan disatukan di sini. Tapi ini harus dilaksanakan lagi banyak peraturan lagi. Jadi kembali lagi banyak peraturan tersebar di mana-mana gitu loh. Ketika Pak? Ya. Semula banyak satukan, tapi berharap lagi sama aja dengan yang lama gitu loh. Ya kan ada beberapa peraturan pelaksanaannya. Jadi PP itu yang penting atas itu sama dengan undang-undang. Yang penting adalah peraturan pelaksanaan ada kemudi
mendetailkan. Kan semua juga undang-undang ada PP-nya. Oke, ini saya mau tanya ke DPR ini. Jangan dianggap DPR itu apa benar itu hanya formalitas. Pada akhirnya nanti uji poinnya itu dipilih gitu loh. Atau mungkin gini Bang, dari pembahasan kayak gini mengenai uji cipta kerja dari baru yang ingin disampaikan ke masyarakat, mas sebetulnya ini banyak lebih baiknya untuk Anda gitu. Dan satu lagi, hoax itu apa? Selama ini yang dia itu apa yang tidak tepat? Coba. Ya sebetulnya ini kan dialog baik yang Bapak saya oleh Bapak Kasih. Iya. Beliau dalam pidato lama pelantikan dari kemudian itu sudah menyampaikan memangkas birokrasi Indonesia sehingga berdasarkan banyak investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Karena itu yang kemudian dari komitmen internasional mereka tidak mau investasi di Indonesia. Dan akhirnya keluar komunitas kedua, itu suatu dengan memangkas menjadikan satu yang pasal-pasalnya yang terkait dengan tenaga kerja. Memang ini adalah tenaga kerjaan. Sehingga tadi PP-nya juga paling banyak itu menjadi masalah tenaga kerja. Nah kalau saya sebenarnya kita memang harus sedikit membuka hati dan pikiran kita bahwa tidak ada pemerintahan yang ingin rakyatnya sengsara. Tidak ada presiden yang ingin rakyatnya sengsara. Dan ini adalah membuat legacy yang bagus. Mungkin kita belum merasakan sekarang, tapi mungkin nanti ketika presiden ini sudah berganti, kita baru bisa merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Jadi yang Anda mau mengatakan ini semua murni untuk menarik investasi. Betul, Pak. Dan investasi itu bukan cuma terus kita menunjukkan bahwa investor tidak. Dengan investasi tentu saja ada industri dan sebagainya yang bisa dibangun. Dan di situ akhirnya adalah berdampak untuk kita juga. Karena sekarang bayangkan setiap tahun itu kita melahirkan 12,5 juta orang yang dari selesai sekolah dan bisa melakukan pekerjaan. Dari yang kemarin sebelum masa pandemi ada 6,9 juta orang yang kurang. Kemudian ketika pandemi terjadi hampir 4,5 juta orang dan setiap tahun lahir 2,5 juta orang yang butuh pekerjaan baru yang baru tersedia. Ini sebenarnya pemirsa masih setia bersama kami di Open Party Show. Nah, pembahasannya semakin panas, tapi dari komposisinya dari pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Katanya, boleh nggak enaknya nggak awal tersinggung? Katanya ada sisi lain oknum anggota DPR yang suka main apa? Main apa ya? Main TikTok ya? Oh gini-gini. Kakinya turun, kaki turun. Itu lah, saya jadi katanya ada wanita cantik yang mengaku sebagai simpanan anggota DPR. Hei, siapa dia? Langsung kita undang sambut ini dan mbaknya. Silakan masuk. Ayo mbak, silakan mbak. Apa kabar? Saya Asri dengan Mbak Intan. Silakan Mbak Intan. Kalau sudah katanya simpanan tentu hotel. Sebentar aku nggak terima ya. Dari tadi saya satu, aku disuruh jauh, semua orang disemprot, katanya nggak ada gini kalian kenapa digandeng? Hah? Aku ini apa? Aku kurang cantik ya? Aku kurang apa? Ya kalau kita sudah berhubungan dengan kayak gini ya oke lah, ini benar-benar menyegarkan ya. Jadi oke, kita dulu ya. Mengapa kau mendukung dia? Bukankah aku bosmu? Oh my god. Bang, gimana sih bang? Mbak Intan dia mata ambil cantik apa kok kita jauh-jauh bikin Mbak Intan langsung digandeng kan? Iya, kita ini yang sudah berburu ya begini kan masih kelihatan tadi. Jadi darah kita itu langsung berputar-putar. Tapi ini belum kan ketemu sebelumnya sama Mbak Intan. Benar. Benar kan? Tapi udah ibu bajunya udah matching. Jadi gini loh, pas lagi minggu kebakasan hobi itu banyak benar TikTok dari berbagai cewek. Apakah itu tidak benar? Saya nggak tahu. Intinya awas lo, kan gue bocorin lo rahasia gue dengan oknum DPR katanya. Berarti
berarti ada hubungan khusus rupanya. Jadi kayak kita di TikTok, jadi seolah-olah dia memberikan ancaman, kalau enggak mau bocorin tuh rahasia kita, gitu loh. Baiknya salah satunya yang Ya benar, jadi apa yang bikin TikTok itu salah satu kita. Pak, kamu memang ada hubungan asmara dengan oknum anggota DPR? gimana ya? Hah? Ya secara singkat aja, memang ada hubungan itu. Jadi, jadi kau tidak simpanan siapapun? Yakin? Iya, enggak. Jadi kenapa kau bikin TikTok bahwa isi TikToknya apa? Masih ingat aku enggak? Terus? Aku yang di Rusia, yang mau ada apa Ya apa berarti masih ingat aku nggak ya dengan kau belajar begitu? Tapi wajar kan kalau bilangnya ke anggota DPR gitu. Masih ingat aku nggak yang sering kamu belajar itu masih wajar. Kalau ke abang ngomong gimana kan? Apa aja? Enggak kan? Nggak boleh gua kan? Kan kamu sih masih ingat aku nggak? Yang abang mau lagi omnya itu abang gitu aja enggak. Tapi aku menarik tuh. Memang dalam pengalaman kamu, kalau dekat sama oknum itu, entah itu pengacara atau oknum yang senior lah seperti aku ini. Kira-kira Dirinya sendiri kita nggak oknum. berapa sih uang belanja yang agar wanita-wanita senior kalian itu puas? Berapa kira-kira? Yang wajar itu loh, apartemen. Iya. Pasti. Itu maksudnya gimana kali? Iya. Kasihkan. Iya. Wah, iya. Jadi dia tempatnya berarti si laki tersebut datang ke situ atau begini? Apa dong? Tapi tetap tidak boleh di luar gitu. Tempat tinggal berarti apartemen sewa 40 juta sampai 100 juta lah ya per tahun ya. Apa lagi? Beda? Biasa ikut selingkuh kamu ada? Abang nggak pernah ngasih dia kendaraan dari dia waktu break sama saya cuma dikasih voucher itu juga online. Ada batas pakainya lagi di habis. Oke. Shopping berapa? Berapa 50 juta dapat sebulan? Sebulan. Ngapain kamu kerja dari sekretaris ya? Sekretaris paling 5 juta. Terus? Sekarang ya dari oknum pejabat, oknum pengacara, segala macam apa lagi? Ya. Ada lagi tempat tinggal, kendaraan, kemudian shopping, uang jajan beda lagi bang. Oke. Jadi rata-rata uang cash kau terima antara 50-80 juta sebulan dari si oknum tersebut. Bagaimana caranya menyembunyikan hubungan kalian biar tidak ketahuan sama istri dari si oknum tersebut? Saya kira di Indonesia ini yang berani tampil di IG dengan cewek gini-gini cuma dua, ya kan? Yang lain sembunyi semua kan? Jangan-jangan kau disuruh habis masuk apartemen, habis check-in, kau disuruh pulang naik taksi cuma. Enggak, gimana? Jadi gimana? Langsung apa sering temani tugas ke daerah atau gimana? Lagi beda sama istrinya, langsung teman kau temani. Jadi yang pantas lah yang di rumah mungkin istri sudah sebesar teluk pinggangnya, ya kan? Sebesar begini, kamu yang coba ya.
mengambil suami orang. Gimana? Kenapa? Oh, kau hanya waktu sisa dia dan uang ekstranya begitu. Kau nggak berpikir untuk memiliki, untuk nikahin dia? Oh, jadi kau punya pacar, juga punya pacar, punya juga koko gitu lah, koko atau sugar daddy. Yes. Tapi pacar yang lain tahu ada sugar daddy tahu. Nggak tahu dong, nggak tahu. Luar biasa. Nah ini ya banyak dari pertanyaan orang yang sangat berani kayak ingat aku nggak ya? Aku punya bukti loh mbak. Iya. Nah kalau begitu kita ingat ada buktinya nggak sih misalnya pergi atau video foto dengan orang tersebut? Ya, oknum pejabat gitu. Kalau kau lagi berdua di kamar, apa yang kau video? Kan lagi sibuk lagi. Jadi kau bilang tadi ada bukti apa dong? Jadi kau lagi berdua sama oknum pejabat itu ada misalnya bookingan hotel, uangnya. Maksudnya di sofa. Maksudnya seperti itu. Ya kan di karaoke itu ada ruangan juga mungkin. Kayaknya kalau sofanya kayak gini, ya pas banget ini apa? Oke. Saya adalah Satgas. Oke, saya akan bisa memisahkan itu pada rumah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Mohon maaf, permisi, mencegah protokol kesehatan. Oke. Dari atas sudah melihat betapa terjadi perbedaan pendapat atas redaksi perundang-undangan. Tapi dalam pengalaman saya sebagai pengacara 30 tahun, justru yang paling sering mengecewakan adalah pelaksanaan dari undang-undang tersebut, enforcement-nya oleh oknum aparat termasuk di pengadilan yang sangat bertele-tele. Contoh, seorang guru yang gajinya cuma hanya 3 juta, kalau dia di PHK, ya, dia harus mediasi, dibangkit, di pengadilan perburuan, bisa sampai setahun lebih. Padahal gajinya cuma 3 juta, besarnya paling berapa? Juga ada kemajuan di undang-undang pemilu ini. Sekarang guru boleh melakukan pidana bagi mereka yang tidak membayar pesangon. Jadi, quotes kali ini paling utama adalah kepada para pejabat adalah untuk menarik investor asing. Perundang-undangan itu hanya sebagian. Masih ada yang sangat lebih penting, yaitu mentalitas aparat dalam enforcement-nya, dalam pelaksanaannya. Justru paling sering mengecewakan di situ. Salah